Kembali lagi dengan saya, owner Pimpin Aquarium, channel yang penuh berkat, khususnya bagi para pemula yang baru beralih dari ikan hias air tawar memulai memelihara ikan hias air laut. Anda berada pada channel yang tepat karena konten-konten kita penuh dengan edukasi bagaimana teknik dan trik memelihara ikan hias air laut. Dalam sistem filtrasi ikan hias air laut, level yang paling sederhana yaitu memelihara jenis reef tank kita sebutkan, karena tidak membutuhkan sistem filtrasi yang cukup berat, karena terumbu karang tidak menghasilkan amoniak level tinggi, jadi sangat sederhana sekali. Kemudian di atasnya barulah level fish only tank. Fish only tank sudah masuk lebih ribet lagi karena ikan-ikan akan menghasilkan amoniak yang cukup tinggi. Dan level sistem filtrasi yang paling berat atau paling tinggi adalah predator ikan hias air laut. Karena ikan hias air laut makanannya adalah ikan yang sudah mati, sehingga Anda bisa lihat tank kita penuh dengan jenis-jenis predator yang memakan ikan. Jadi kita beli ikan yang dari pajak untuk makanan ikan predator laut. Berbeda dengan fish only tank, untuk ikan hias kita masih memfokuskan memberi makanan yang jenis terapung untuk ikan hias air laut yang mengandung bawang putih. Karena makanan ini sengaja kita buat agar ikan dapat memiliki imun yang lebih tinggi terhadap penyakit white spot. Itulah sebabnya Pimpin Aquarium menerbitkan pakan ikan hias air laut yang mengandung bawang putih, sehingga kita berharap dengan sistem filtrasi yang sudah sempurna dengan memakai bakteri dan reducer ala Pimpin Aquarium ditambah dengan makanan yang cukup bergizi pada ikan, maka ikan Anda pasti sehat dan para pemula tidak akan mengalami kegagalan, karena banyak sekali para pemula yang mengalami kegagalan. Jika marine tank Anda mengalami kegagalan, sering kita istilahkan marine tanknya mengalami crash. Kita lihat faktor-faktor apa aja yang bisa menyebabkan tank Anda bisa mengalami crash. Jika pada video sebelumnya sebuah tank crash akibat white spot, mengapa terjadi serangan white spot? Karena ada bibit white spot yang secara tidak sengaja sudah ada di dalam marine tanknya. Bisa jadi mereka membeli ikan tanpa melakukan karantina terlebih dahulu, karena namanya juga bibit dari white spot pada awalnya hanya melekat pada lendir ikan dan Anda tidak bisa melihat white spot karena itu sangat kecil sekali. Kita sebut dengan Cryptocaryon irritan. Itu sangat kecil, Anda tidak akan bisa melihat white spot. Jika Anda melihat bintik putih pada ikan, itu adalah lendir daripada ikan untuk melawan si Cryptocaryon irritan yang berusaha masuk ke bawah kulit daripada ikan. Nah, sehingga yang Anda lihat bintik putih itu adalah lendir ikan dalam rangka mempertahankan diri melawan si Cryptocaryon irritan. Nah, jika Cryptocaryon irritan ini sudah menembus kulit ikan, barulah Anda bisa melihat bintik putih yang berupa lendir ikan. Kemudian selanjutnya tank bisa crash itu diakibatkan dengan tidak seimbangnya sistem filtrasi dengan volume ikan yang dipelihara. Itu juga bisa menyebabkan tank crash. Kemudian kalau kita melihat air mendadak keruh sesudah feeding time, apakah tank itu mengalami crash? Jawabannya adalah tidak. Mengapa saya katakan tidak? Air keruh pada saat feeding time
itu terjadi pada marine tank saya, pada predator yang ada di belakang saya. Itu terjadi setiap hari. Jadi setiap feeding time, maka air yang ada di tank saya akan sangat keruh sekali, karena pakan daripada predator yang ada di tank saya adalah ikan yang mati. Dan cara ikan hiu makan itu dengan menghancurkan atau dengan memutuskan badan-badan ikan, sehingga ikan tersebut akan hancur, membuat air menjadi keruh. Apa solusi yang saya lakukan untuk sistem filtrasi saya? Sangat mudah sekali. Jika air yang sudah menjadi keruh, maka yang bertugas paling berat adalah filter mekanik, yaitu busa dakron atau busa putih. Karena yang membuat air keruh adalah pecahan-pecahan halus dari makanan si ikan. Kemudian skimmer akan bekerja dalam waktu 1 jam 2 jam, akan bekerja cukup berat, sehingga apapun yang dihasilkan oleh pecahan atau recah-recahan daripada pakan ikan tersebut yang sudah dalam bentuk cairan, itu akan dikeluarkan oleh skimmer. Itulah sebabnya jika yang kita hadapi hanya feeding time, itu setiap hari kita alami. Tetapi jika yang namanya terjadi ketidakkeseimbangan dari sistem filtrasi kita dengan jumlah volume ikan yang kita pelihara, maka tank bisa mengalami crash. Jika tank mengalami crash, berarti Anda akan siap-siap menerima kematian ikan yang Anda sayangi. Itulah sebabnya bagi para pemula harus dipikirkan jenis ikan yang Anda pelihara, sesuaikan dengan sistem filtrasi yang hendak Anda bangun. Banyak para pemula yang masih belum mengerti level-level daripada ikan. Makanya saya selalu berpesan kepada pemula, peliharalah ikan yang di level yang paling mudah. Jangan Anda langsung memelihara ikan level yang paling susah dipelihara. Karena memelihara ikan hias air laut berbeda dengan ikan hias air tawar. Anda di ikan hias laut harus banyak belajar kembali. Silakan Anda boleh membuka konten-konten kita sebelumnya, akan memberkati Anda, karena itu adalah hasil dari pengalaman kita selama ini. Jadi Anda bisa belajar dari Pimpin Akuarium, dan kita juga terbuka jika Anda mengalami masalah dalam ikan hias air laut Anda. Silakan Anda konsultasi dengan kita, dengan Pimpin Akuarium, tetapi hanya chat only. Jadi jangan Anda menelpon kita, karena kita juga memiliki kesibukan masing-masing. Tetapi kita pasti akan balas, walaupun WhatsApp yang masuk memang cukup banyak, tapi kita akan berusaha menjawab permasalahan Anda dan mencarikan solusi yang mungkin Anda sudah hampir menyerah memelihara ikan hias air laut, tetapi di Pimpin Akuarium Anda pasti menemukan solusinya. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel Pimpin Akuarium.